Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, rutinitas taklim malam Kamis bersama Al-Ustadz Sahabuddin MA. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ubbadik asadil arami wal ajam wa imami thaibati wal haram wa tarjumani bi lisanil bilam ومنبع العلم والحلم والحكمة والهدام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرما وتعظيم ورفعة ومهابة وبرا وسلم رجوه تبارك وتعالى أنت بالفهم علي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa was-siha wal-afiyah was-salamah ma'at taufiq wal-hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإذا حدث النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت وأنصار وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفة المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني وثم إلى روح هاجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح هاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح هاجي صف النظامي ثم إلى روح حبيب محمد بن الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ جفات الرحمن بن هادي أحمد صلاح ثم إلى روح مركب هادي صاوي ثم إلى روح هادي صاوي بن هادي واسع ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن هو حق على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتني وإمام شيوخي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مصواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Amma ba'du, yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak Haji Gunawan, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Haji Aziz, Haji Warsono, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Jami' Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barakah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqiul Qaulil Hasis, sarah dari kitab Tubabul Hadis pada bab yang ke-32. Qala Syaikhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Al-babu tsani was-salasun fi fadilatit tawaddu'i. Qala ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Wat tawaddu'u izharut tanazzuli 'anil martabati liman yuradu ta'zimahu wa qila huwa ta'zimu man fawqahu li fadlihi wa qila huwa al-istislamu lil haqqi wa tarkul i'radi 'ala al-hukmi min al-hakim wa qila huwa an takhda'a lil haqqi wa tanqada lahu wa taqbalahu mimman qalahu saghiran aw kabiran, syarifan aw dha'ifan, hurran aw 'abdan, zakaran aw ghayruhu, nazran lil qawli la lil qa'il, fa huwa innama yatawadda'u lil haqqi wa yanqadu lahu. Wa qila huwa an la yara li nafsihi maqaman wa la halan yaqdulu bihi ma ghayrahu wa la yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu. Kada istirajil munir lil azizi ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini Tanqiul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani,
sarah dari kitab Lughabul Hadis karya Imam As-Suyuti pada bab yang ke-32, yaitu keutamaan tawadhu. Keutamaan tawadhu. Kalimatnya sederhana, sering kita dengar di majlis-majlis ilmu, banyak penceramah yang bahas. Sederhana tapi susah untuk dipraktekkan. Belum tentu yang nyampaikan tawadhu sombongnya minta ampun. Jadi saya menyampaikan sebagai ilmu, bukan berarti sudah melakukan tawadhu sangat susah, ya. Tapi kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan banyak para kiai, para ulama, para guru yang menyampaikan, membahas tentang tawadhu, secara perlahan-lahan kita bisa bersikap tawadhu. Qala ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di dunia ini dan tidak membuat kerusakan, dan kesudahannya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan negeri akhirat yang di dalamnya itu ada kenikmatan yang apabila orang sudah masuk di dalam kenikmatan itu, dia tidak akan pernah mau balik lagi. Dan kenikmatan yang dirasakan itu akan kekal selama-lamanya. Allah hanya menyediakan kepada orang-orang yang merendahkan diri. Uluwan, tidak merendahkan diri, tidak sombong, dan tidak membuat kerusakan di bumi. Orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri, orang yang tidak merusak bumi, membuat kerusakan, itu tanda-tanda dia orang bertakwa. Dan orang bertakwa sudah Allah sediakan tempatnya di tempat yang enak di akhirat, yang kita kenal dengan nama surga. Dan surga ini hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki dalam hatinya itu kesombongan. Karena sifat sombong itu lawan dari tawadhu. Karena Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, kecil sangat, ya, daripada sifat sombong. Jadi kalau kita memiliki sifat sombong, maka tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat sombong itu kayak gimana? Kata ulama, man dawamal 'abdu yara fil kharqi asyarrun minhu fahuwa mutakabbir. Selama orang melihat hamba Allah yang lain lebih buruk darinya, maka itu adalah kesombongan. Jadi selama kita melihat orang lain itu lebih buruk dari kita, maka itu termasuk kesombongan. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu berkata, kalau engkau keluar rumah, berjalan bertemu dengan orang muslim lainnya, dan engkau merasa lebih baik dari orang itu, maka engkau telah berada dalam kesombongan. Tapi sebaliknya, jika engkau keluar rumah, berjalan bertemu dengan orang muslim lainnya, atau siapapun termasuk makhluk Allah yang bernama binatang, anjing sekalipun, dan kamu merasa lebih buruk dari makhluk yang engkau temui, maka engkau telah tawadhu. Panasan banget begitu ya.
Tapi jarang orang kayak begitu ketemu dengan orang, ya, apalagi anak-anak gitu. Kira-kira kalau kita ketemu dengan anak-anak, kepengennya yang ngucapin salam siapa dulu? Anak-anak gitu, bukan kita ya. Contoh, kita jalan keluar dari rumah, ketemu orang, ya, anggaplah itu misalnya secara status sosial dia lebih rendah. Siapa yang mau jodoh tangannya dulu untuk salaman? Kita apa orang yang lebih rendah? Presiden, yang presiden dah, lurah datang, gitu kan, ke sini ketemu masyarakat. Ya. Kira-kira yang nyapa lurah dulu apa masyarakat? Ya. Biasanya begitu. Ya. Tawadhu apa? Di sini disebutkan wa tawadhu izharu tanazzuli anil martabati liman yuradu ta'zimah. Tawadhu itu adalah menampakkan penurunan dari kedudukan kepada orang yang menginginkan pengagungan kepadanya. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu nggak pantas diagungkan, nggak pantas dimuliakan. Kenapa? Karena tidak memiliki keutamaan apapun. Ada guru, misalnya hadir dalam pengajian ini, ya, ilmunya lebih tinggi dari saya. Nah, saya kan nyampai begitu. Begitu dia datang, ya, kita minta dia untuk ngajar di sini. Kalau dia tawadhu, dia tidak akan mau. Kenapa? Karena itu majlis orang lain, bukan majlisnya. Pernah ada seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak hadir di suatu majlis. Majlisnya penuh, disampaikan oleh seorang ulama juga, namanya Abu Ismail Al-Hamad Zaid, ahli hadis. Begitu Abdullah bin Mubarak hadir dalam pertemuan itu, dalam majlis itu, orang-orang mengenalnya sebagai ulama besar. Maka jamaah yang hadir di situ meminta kepada yang punya majlis, yaitu Abu Ismail, agar Abdullah bin Mubarak yang menyampaikan materi. Maka yang punya majlis Al-Hamad ini mengatakan, baik kalau gitu. Dia samperin, wahai Abdullah bin Mubarak, sampaikanlah ilmu kepada jamaah di sini. Apa kata beliau? Bagaimana aku menyampaikan ilmu sementara engkau ada di sini? Engkau lebih berhak, engkau lebih mulia dari saya. Tapi jamaahnya masih pengen tetap minta Abdullah bin Mubarak. Lalu kata yang punya majlis Al-Hamad bilang itu, demi Allah, saya meminta engkau menyampaikan ilmu di sini. Kata Abdullah, baiklah kalau begitu, saya akan sampaikan. Begitu dia sampaikan, apa yang disampaikan? Kalimatnya, haddatsana Abu Ismail Hamad bin Zaid. Telah diterima dari kami Abu Ismail Hamad bin Zaid. Artinya, dia menyampaikan apa yang ada atau yang disampaikan oleh yang punya majlis, hadis-hadis ilmu yang diriwayatkan. Ibaratnya Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya ini mengambil hadis, mengambil ilmu dari yang punya majlis. Jadi yang saya sampaikan ini adalah ilmunya yang punya majlis. Dia tidak menyampaikan ilmunya. Dia hanya menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang punya majlis. Padahal dia itu ilmunya tinggi. Nah, itu tandanya orang itu telah berlaku tahun. Dan itu agak sulit, sangat sulit. Ada orang hadir di majlis, datang belakangan. Orang menganggap bahwa dia punya ilmu yang banyak. Kemudian dia duduk di belakang, berbaur sama masyarakat. Kenapa? Nggak pantas saya berada di situ. Tidak kan? Pantas berada di depan. Kenapa? Pertama, ilmunya tidak ada.
Yang kedua, saya datang belakangan. Maksudnya saya suruh ke depan sih. Tapi kalau jamaah meminta dia buat datang ke depan, ya ke depan. Selama tidak diminta, di belakang aja. Selama tidak diminta. Itu tawadhu. Ada juga yang mengatakan waqila huwa ta'zimu man fawqahu li fadlihi. Tawadhu itu adalah mengagungkan orang yang berada di atasnya karena keutamaan yang dimiliki olehnya. Kita melihat orang lain itu punya keutamaan, maka orang itu kita agungkan, kita muliakan, maka itu termasuk kita punya sifat tawadhu. Karena menganggap apa? Bahwa kita lebih rendah dari orang tersebut, dia lebih utama dari saya, lebih utama dari kita, maka kita muliakan dia, dan itu bisa digolongkan sebagai sifat yang tawadhu. Orang tawadhu seperti apa? Orang tawadhu itu biasanya dia bergaul dengan masyarakat, semua masyarakat, enggak milah-milih. Kalau dia kaya, dia bergaul dengan orang miskin. Kalau dia alim, punya ilmu, dia bergaul dengan murid-muridnya, tidak membatasi diri. Jadi orang tawadhu itu sulit bersikap tawadhu, sangat sulit. Ya. Ada orang misalnya sedang rapat, dikasih masukan, dia nggak mau, maka dia sombong. Kalau dikasih masukan dia terima, dikritik dia terima, maka itu termasuk tawadhu. Artinya masukan diterima aja dulu. Nah, nanti masalah digunakan atau enggak belakangan. Yang penting kritikannya tadi. Kalau ada orang yang dihina marah, maka dia sombong. Dihina marah, sombong. Kenapa? Karena merasa bukan orang terhina, orang mulia. Contoh, kata-katain orang kata-katain, lu tuh berbuat maksiat terus dia nggak terima, maka dia sombong. Kalau dia terima, wah iya, saya memang berbuat maksiat. Kenapa? Karena yang kita lihat itu diri kita yang banyak maksiat. Makanya Imam Al-Ghazali itu berkata, kalau engkau melihat anak kecil, dia itu lebih mulia dari kamu, anggaplah lebih mulia dari kamu. Kenapa? Anak kecil itu belum punya dosa, sementara kita dosanya banyak. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita anggap dia lebih mulia. Kenapa? Dia pasti lebih banyak amalnya dari kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang berbuat maksiat, kita akan mengatakan orang itu lebih baik dari saya, karena dia berbuat maksiat karena kebodohannya, sementara kita berbuat maksiat karena kita tahu. Sampai segitunya Imam Al-Ghazali. Karena itu anggap, kita harus bisa menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang paling hina di dunia, orang yang paling buruk di dunia. Bisa begitu? Susah. Kita dibilang munafik misalnya, mau marah tuh. Kenapa? Kita menganggap kita bukan orang munafik. Padahal sering kali kita berbohong misalnya. Kan salah satu tanda munafik apa? Bohong, gitu kan? Atau tidak menepati janji. Nah, juga munafik. Jadi kalau dihina orang kita marah, maka kita sombong. Kenapa? Karena kita merasa punya kelebihan. Tapi kalau kita dihina tidak marah, biasa saja, ya, maka kita termasuk orang tawadhu. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh, orang yang nggak tahu, ya, menyapa mereka dengan kata-kata menghina, artinya orang bodoh menghina kamu, qalu salama, orang itu akan mengatakan dengan perkataan yang baik, bahkan doain. Makanya susah begitu. Kita dihina, kita doain. Kita dicaci maki, kita doain. Kita dimarah-marahin, kita berkata lembut. Sikap seperti itu amat susah. Dan kita pun jangan sampai menganggap orang yang berbuat maksiat itu lebih baik dari kita. Karena boleh jadi Allah balik. Di akhir kelak Allah jadikan dia hamba Allah yang taat, dan kita menjadi hamba Allah yang berbuat maksiat. Jangan pernah terbersit dalam hati kita bahwa orang lain itu lebih buruk dari kita. Dan jangan pula terbersit bahwa diri kita ini telah bertawadhu. Jangan terbersit kita ini telah bertawadhu. Dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu kalau hari Kamis belajar sama Kiai Fauzi Bahresi, nanti sampai pada bahasan itu, tapi masih lama karena hikmah yang ke-238. Hikmah yang ke-238 dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan, man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya telah bertawadhu, maka sebenarnya dia telah berlaku sombong. Man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya telah berlaku tawadhu, maka sungguh sebenarnya dia telah berlaku sombong. Iz laisa tawaddu'u illa min rif'atin. Bukanlah sikap tawadhu itu kecuali dia terhindar dari merendahkan orang lain. Famata asbatta, ketika orang itu menetapkan linafsika tawaddu'an, ketika engkau menetapkan dirimu telah berlaku tawadhu, fa antal mutakabbiru haqqan, maka sesungguhnya engkau benar-benar telah bersombong. Misalnya nih, ada orang alim datang ke majlis, duduk di belakang, kemudian disampaikan, ke depan nih, saya di sini aja, saya tawadhu aja. Saya tawadhu. Berarti dia merasa bahwa dia punya keutamaan. Tidaklah orang tawadhu kecuali dia punya keutamaan. Gitu. Saya di belakang aja. Dia di sana ya, saya tawadhu. Nah, kalau udah berkata saya tawadhu, itu tandanya dia sombong. Kenapa? Merasa dirinya punya keutamaan. Dan jangan terbersit pula dalam hati bahwa kita telah berlaku tawadhu. Jika kita terbersit dalam hati bahwa kita telah bertawadhu, contoh yang tadi tidak diucapkan tapi di hati, misalnya, saya berlaku seperti ini karena saya tawadhu. Ada kerja bakti, kemudian DKM ikut, punya jabatan tinggi sebagai ketua DKM, dalam hatinya bisa terbersit, saya kerja di sini ikut jamaah karena saya tawadhu. Itu udah sombong karena merasa punya keutamaan. Serba salah ya, serba salah. Gitu. Artinya apa? Menganggap diri kita tawadhu sombong, sebenar-benarnya sombong. Kalau kita menganggap orang lain itu lebih baik atau orang lain itu lebih buruk dari kita, kita sombong. Makanya susah. Termasuk kita nggak boleh nganggap orang yang berbuat maksiat itu lebih buruk dari kita. Pernah suatu ketika seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Dia ini bermadzhab Syafi'i, salah satu tokoh madzhab Imam Syafi'i. Dan dia inilah yang mensyarah kitab Imam Bukhari, hadis Bukhari, Fathul Bari. Kitabnya itu tebal, berjilid-jilid. Suatu ketika dia hendak melaksanakan sholat maghrib berjamaah, karena dia ini adalah imam besar Kairo, ya, imam besar di masjid Mesir Kairo. Ketika dia berjalan mendekati masjid, dia melihat ada orang yang sedang merapikan dagangannya, dan dia tahu orang itu adalah Syekh Farabi, seorang ulama. Dalam hatinya ketika melewati, dia bilang dalam hatinya, orang ini orang soleh, wali Allah, kok jualannya ganja? Jual ganja depan masjid. Oh, kalau di sini ada orang jual ganja depan masjid, dia main. Waduh, kacau ya. Ulama ini, Syekh Farabi, sedang merapikan dagangannya, lewatlah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam hatinya terbesit, dia ini orang soleh, wali Allah, kok jual ganja depan masjid. Masuklah. Nah, Imam Syekh Farabi juga masuk mengerjakan sholat maghrib. Karena dia imam, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mulai Allahu Akbar. Rakaat pertama baca apa? Habis Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian dia baca doa iftitah, habis itu baca apa? Al-Fatihah. Ya kan? Al-Fatihah. Siapa di sini Al-Fatihah kagak apa? Hafal semua? Hafal semua. Imam Syekh Asqalani, Ibnu Hajar Asqalani, ketika Allahu Akbar diam sampai diingetin nama jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Diam lagi. Diingetin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah. Rakaat pertama sampai rakaat kedua kan jahar ya. Dia enggak apa. Sampai diingetin sama jamaahnya. Padahal dia ahli hadis, hafal Quran, Al-Fatihah kagak hafal. Begitu selesai, jamaah kan bingung, nanya, Imam, dosa apa yang engkau lakukan sehingga Al-Fatihah saja engkau gak hafal? Perlu kami yang mengingatkan. Akhirnya diingat-ingat. Dia bilang, dari habis subuh sampai sekarang sepertinya tidak ada maksiat yang besar yang saya lakukan yang bisa menghalangi saya hafal Al-Fatihah. Diingat terus, ada diingat, oh iya, tadi waktu masjid, dalam hati saya terbersit, di situ ada Syekh Al-Farabi, iya benar, jual ganja dari situ. Nah, saya bilang orang ini orang soleh, terus wali Allah, kok jual ganja di depan masjid? Artinya dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu buruk, ya kan? Apa yang dilakukan Syekh Farabi perbuatan maksiat, dia lebih mulia dari orang tersebut. Maka kata jamaah, nanti habis sholat isya kau minta maaf. Habis sholat isya minta maaf. Habis sholat isya lancar. Habis sholat isya didatangin tuh Syekh Farabi yang sedang menjajakan ganja. Dia tanya, Tuan, saya minta maaf atas kegelapan saya. Saya sudah maafkan. Walaupun kau nanti bilang dalam hatimu, saya ini wali, orang soleh, kok jual ganja depan masjid? Kaget tuh saya. Kok bisa tahu dalam hati? Bisa tahu padahal cuma terbersit tidak keluar. Imam Syekh Farabi tahu bahwa Ibnu Hajar Asqalani melakukan itu. Kata dia, kalau kau ingin tahu apa yang aku lakukan, duduk sini bareng saya, jual ganja bareng-bareng. Begitu dia duduk bareng, jual ganja bareng, itu jamaah pada ngeliatin.
Itu dua syekh ulama besar, dua-duanya jual ganja. Diremehkan tuh, dikucilkan, diomongin. Orang-orang besar kok jual ganja. Orang di mereka, kalau saya Farabi biasa saja. Yang besar kan ini Imam Ibnu Asqalani, diomongin orang besar kok jual ganja. Akhirnya ada yang beli ganja dikasih. Kemudian kata Syekh Farabi, wahai Tuhan, kalau Tuhan ingin tahu apa yang saya lakukan, ikuti itu orang tersebut. Ikuti orang tersebut. Nah, akhirnya diikuti itu. Orang pemuda yang beli ganja itu diikuti. Sampai di ujung jalan dibuka bungkusan, ya, dinyalain korek, begitu sekali isapan, dia bilang, oh apaan ini? Agak enak. Dibuang ganja tersebut, tidak diisap. Kemudian Ibnu Hajar itu kembali menceritakan apa yang dilihatnya, bahwa saya melihat orang itu membuka bungkusan, kemudian menyalakan korek, diisap, tapi ketika diisap langsung dibuang, dan dia bersumpah serapah, kapok saya beli di situ, kapok saya ngisap ganja. Nah, kemudian Syekh Farabi bilang, itulah yang saya lakukan. Saya tahu masyarakat di sini itu ketagihan dengan ganja, selalu mengkonsumsi ganja, terutama pemuda-pemuda. Karena itu saya menjual ganja, dan ganja ini sudah saya berikan doa-doa, sudah saya jampe. Bali yang jampe, ya. Kalau Bang Hasan susah, Bang Hasan. Waduh. Sudah saya jampe, dan saya doakan siapapun yang membeli ganja saya dan menghisap ganja saya, selama hidup dia tidak akan pernah lagi ketagihan menghisap ganja, dia akan berhenti total. Makanya jangan menganggap remeh, menganggap orang itu rendah dari kita, termasuk berbuat maksiat. Kita belum tahu maksud tujuannya apa. Ternyata orang tersebut ngejual ganja agar orang itu tidak kecanduan lagi. Sama dengan orang dulu, pernah saya ceritakan, ada seorang wali Allah sering datang ke pelacuran, sering beli minuman keras. Dia datang ke pelacuran, kemudian dia beli minuman keras, ketika jalan meninggal dunia sedang megang botol. Orang-orang nggak mau mengantarkan, karena menganggap bahwa orang ini sering ke tempat perzinahan dan sering minum minuman keras. Kemudian dibawalah oleh seorang raja ke rumahnya, dan istrinya bilang, aku bersaksi bahwa engkau wali Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Raja itu bingung, kok bisa istrinya bilang wali Allah sementara dia mati dalam megang botol minuman keras. Kalau raja itu bertanya, kenapa engkau menganggap suami wali Allah sementara dia meninggal dalam megang minuman keras dan sering ke tempat pelacuran, kata masyarakat? Lalu orang itu bilang, memang suami saya itu sering ke tempat pelacuran. Dia itu membayar beberapa orang, kemudian wanita-wanita tunasua itu disuruh pulang setelah dia memperoleh uang, dan dia berkata, hari ini aku telah menyelamatkan pelacur berbuat kemaksiatan dan menyelamatkan pemuda-pemuda untuk berzina. Suami saya memang membeli minuman keras, botol, tapi ketika dia beli, dia bawa rumah, dia hancurkan minuman keras itu di kamar mandi, dan dia lakukan itu sampai sekarang. Sampai saya bilang, kamu nanti itu akan dicemooh sama masyarakat. Kalau kamu meninggal, kamu nanti tidak akan disolatkan sama masyarakat, nggak mau dikafanin. Malah suami saya bilang, tenang saja, nanti yang akan mengkafani saya, yang mensolatkan saya adalah seorang raja yang besar. Dia bilang begitu. Nah, yang nanya tadi siapa? Raja. Yang bawa dia ke tempat ini siapa? Raja. Ucapannya benar.
Makanya jangan pernah menganggap orang yang berbuat maksiat itu lebih buruk dari kita. Bisa jadi kita ini lebih buruk dari mereka. Mungkin kita terlihat alim di sini. Coba tahu sendiri. Tahu sendiri, apakah kita bisa berlaku alim? Bisa begini? Belum tentu. Makanya sekali lagi, jangan pernah menganggap diri kita ini lebih baik dari orang lain. Anggaplah diri kita ini adalah manusia hamba Allah yang paling hina di dunia. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kita bisa telah berlaku tawadhu. Jadi yang namanya tawadhu itu madamal abdu yaral khalq, madamal abdu, selama seorang hamba yaral fil khalqi, selama seorang hamba melihat hamba Allah yang lain khairun minhu, lebih baik darinya, fahuwa tawaddu'an, maka dia telah tawadhu. Tapi sebaliknya, madamal abdu yara fil khalqi asyarrun minhu fahuwa mutakabbir, selama seorang itu menganggap orang lain itu lebih buruk darinya, maka dia telah berlaku sombong. Dan orang sombong la yadkhul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Sederhana tapi susah dilakukan. Nah, yang biasanya susah dilakukan itu karena kita punya kedudukan. Bisa nggak kita tidak sombong kepada bawahan? Bisa nggak kita sebagai majikan tidak sombong sama pembantu kita? Susah, benar nggak? Susah. Kalau kita terhadap pembantu misalnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dia untuk memberikan atau membersihkan rumah, maka dia lebih baik dari saya. Di sekolah misalnya, kita sebagai kepala sekolah, saya bukan apa-apa tanpa guru-guru yang membantu. Sekolah ini bisa maju bukan karena kepala sekolah, tapi kenapa? Karena guru-guru yang membantu. Masjid ini bisa indah, masjid ini bisa penuh jamaahnya, bukan karena DKM, tapi apa? Karena kesadaran jamaahnya masing-masing. Jadi selama kita menganggap diri kita ini lebih rendah dari orang lain, maka kita tawadhu. Sebaliknya, selama kita merasa lebih mulia dari orang lain, kita telah berlaku sombong. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sifat sombong, dan Allah berusaha membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang tawadhu, yang merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.